iki hendak apakah tiga godhok weni la ombo ngaturi kuwi lujeng bapak ibu sedaya monggo mirsani ingkang selekitya beli pupur merahnya dipalang pupur dipakai mengelas mokak kita bersyukur pada yang maha kuasa ini waktu kita telah jumpa Gugong kuonong membangun jalan sebelah gunung air mengalir goyong rukun ringankan beban tak mau rukun bakal telara singkir Ojo kina sorole olir mongsa lembar mosok akako ojo nyawang sing ireng manis kurang sabar mosok kelalapon mong tergiling atas sini tega nyawa pratega nunduk eling kapeciane sapu tangan jatuh di lumpur esok lupa tak bisa lupa sebanget
dewa kowo tidur. Ya, hari ini kembali kita jalan-jalan. Ini tuh aku sedang ditunggu sama flight loh. Kenapa? Flightnya menunggu dia. Oh, di deket ya? Di situ. Neng kono ya? Makanya kita cepet-cepet ya. Kita Udah nyegat sini ditunggu aja sama gimana? Kan cedak, nyegat sini aja. Iya, ini deket banget sama Yia. Iya. Karena ini juga Kapanewon yang paling kaya. Karena yang punya Yia satu-satunya. Loh ya kan? Ini ya? Betul ya? Kan Yia masuk Kapanewon Temon toh? Oh gitu ya. Ini sugih ning dong aku sugih loh. Oh, do meneng-meneng nek takoni. Iya. Merasa nggak punya halaman bandara? Merasa. Produknya di display di sana nggak? Enggak. Lah terus piye? Sing duwe bandara, produknya ora di display nang nggone halamane dhewe. Kan nek ngeterke cedak ya. Lah iya. Ya, harusnya nanti iya. kita coba, makanya kita hari ini jalan-jalan ke sini. Kita mau ngobrol, kita mau ketemu langsung dengan seluruh pengusaha UMKM yang ada di sini. Iya. Biar kita tahu kalau deket bandara itu produknya sudah sampai belum, kan deket banget. Iya, Nah, nanti kita cek ya seperti apa betul. ya. Dan hari ini kita sedang di Balai Kelurahan Plumbon, Kapanewon Temon, Kulon Progo. Kulon Progo, Mana tepuk suaranya? tangan Tepuk buat tangan Kulon dong. Progo. Dan hari ini bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Iya, kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yang selalu ingin bertemu langsung para pelaku UMKM di seluruh Jogja supaya tahu istimewanya di mana, Yes. kurangnya di mana, harus ditambahkan di mana. Acara ini kita sebut dengan Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Dan kita juga punya teman-teman makanya dari Plut ya. Betul, kita ada Mas Dimas dan Mbak Endah yang ada di depan. Di depan sana Nanti tadi ya. ibu-ibu bisa ketemu langsung, ini teman-teman kita. Ibu, kita tanya dulu, sudah daftar Si Bakul? Yang sudah daftar angkat tangan. Satu, belakang saya. Oh ada. Yang sudah dapat kaos Si Bakul. Lah iya, tunjuk jari semua. Harus ini tuh ada syaratnya dapat kaos Si Iya. Bakul. Nanti harus daftar Si Bakul. Soalnya besok dipakai kalau ditanya Si Bakul ya apa toh? Gak ngerti. Nah, Iya. ini kenapa kita sarankan, ya istilahnya kita sarankan harus. Karena teman-teman UMKM ini bakalan mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Satu yang paling pasti, karena ini kita ada di Temon. Kulon Progo. Kalau produknya dibeli orang Sragen, dibeli orang Sumatera, dibeli orang Kalimantan, ada fasilitas free ongkir yang akan dibiayai oleh pemerintah. Mau? Syaratnya cuma ikut Si Bakul. Mau nggak? Produknya bisa sampai luar kota, luar pulau, bahkan ada yang luar negeri Mbak Marta. Iya, saya. Kalau dapat yang free gitu langsung mau. Loh, Ngono ya. daftar mau nggak? Daftar. Daftarnya juga free. Mau nggak? Gratis mau. Gratis lagi mau nggak Bu? Ada foto produk gratis Foto mau nggak? produk. Oh. Kalau biasanya di foto itu bayar. Kalau ini gratis, hasilnya bagus, bisa untuk iklan promo di media Iya. sosial kita. Apalagi ini produknya walaupun di sini ya, ini kalau dari secara peta kan agak jauh gitu ya Agak dari pusat jauh. kota ya. Tapi ternyata keren-keren kok. Tepuk tangan Keren-keren dulu dong buat produknya. ibu-ibu. Oke. Salah duanya di sini yang Dapat ya, 8 dapat lagi 8 lagi. berarti. Nanti salah 4 dapat 6 kita ya terakhir ya. Salah Iya. duanya, ini ada perwakilan dari UMKM yang ada di sini. Ini yang pertama, yang mana dulu ini? Wah, Terus tujuh. yuk awak dua yuk. Kita berdua aja. Ya udah, Siapa Mbak ini? Kue kacang dulu. Yuli, iya. Mbak Yuli karena Diliatin namanya dong juga. produknya. Diliatin dong ke kamera. Isinya Ya. diliatin boleh nggak? Kelihatan nggak? Bisa nggak? Oh ini Mbak. Nah. Oh di dalam ada bungkusnya lah. Ini lope ya? Oh iya bagus. Nah ini kan kenapa nggak kelihatan ini? Oh di foto ya? Iya, karena ini biar kemasannya lebih. Karena kalau pakai jenis- Mika itu lebih mahal ya? Iya. Ya. Oh ini lopenya banyak toh. Banyak Aku ternyata, pikir Mbak. banyak. Satu tok ini Enggak. Kan banyak sayang ya banget. kalau nggak diliatin. Satu itu 5 isinya. Gitu. Oke, boleh Satu cerita isinya. ini usahanya sejak kapan dibikin, kenapa bikin kue kacang?
Usaha di sini karena saya baru tinggal di sini tahun 2020, jadi saya memulai 2021. Oh bukan orang asli sini nih? Bukan. Oh orang mana? Tadinya saya tinggal di Jakarta. Oh. Terus Terdampar di sini. Apa enggak dapat pesawat terus tinggal di sini? Oh ketinggalan pesawat jangan-jangan. ikut suami di sini. Oh ikut suami. Terus bikin usaha ini. Ini kan produknya udah ada packagingnya, ada tempatnya. Ini dulu latihan atau gimana? Ikut Iya, pelatihan? waktu itu ikut pelatihan dari Dinas Koperasi, Disperindak. Kemudian pernah Langsung juga. dipraktekkan? Iya. Langsung bikin ini? Iya. Dulunya itu cuma gini atau gimana? Iya, hanya gitu aja. Nah ibu-ibu dulu Bu Yuli ya, Bu Yuli Iya. ya. Itu dulu juga cuma gini, nggak pakai apa-apa. Sekarang ada Kemasannya kotaknya. lebih cantik ya. Oke, ikut Yang pelatihan. desain siapa ini? Saya sendiri. Oh. Desainer juga. Oh. Keren. Terus Ini legalitasnya sudah Sudah. Semuanya semua apa sudah. aja? Dari PIRT, halal, sama NIB. Nah ini kan produknya sudah Iya. sangat layak sekali dijual. Ini dijualnya kemana Mbak Yuli? Ini sementara karena yang baru ini keluar kan. Berarti dusnya- ada produk lain? Ada. Bikin apa produk lain? Ada cookies, kue-kue kering gitu. Cuma kalau untuk ini, untuk khusus oleh-oleh aja. Di mana ini? Kalau mau beli ada produknya dia Mbak Yuli? enggak? Di bandara Dia ada nggak? enggak? Dulu sempat waktu ada pameran, kita taruh di sana. Tapi setelah Ditaruh pameran- tok, nggak Iya. dijual. Iya, nggak dijual. Bisa lagi. Oh terus sekarang nggak ada? Sekarang nggak ada, paling hanya ikut pameran dari waktu itu dari Disperindak. Oke. Diadakan. Tahu nggak di sana ada galeri Kota Gede? Ada, tahu. Tahu nggak ada galeri Pasar Kota Gede? Tahu. Itu punya siapa? Anu toh, si Bakul, Oh. bukan? Iya. Si Bakul. Dinas Koperasi UKMDY kan. iya, Nah betul. kalau ini dipajang di sana mau nggak? Mau, Mau. Ah, Pengen tahu caranya nggak? mau. Nanti tanya ke Pelut ya. Nanti tanya Iya. Mas Dimas. Karena ini sebenarnya sudah bagus. Ini secara- sudah layak jual, Iya. sudah lengkap juga Tapi harus ikut legalitasnya. kurasi soalnya nanti ya. Kurasinya belum. Berarti belum lolos ini. Kalau untuk dinas dinas Koperasi? koperasi di sini sudah. Oke, di kabupaten. Oke. Tinggal DIY yang belum. Nanti boleh konsultasi ke teman-teman, ada Mas Dimas dan juga Mbak Indah. Tanya gimana caranya Oke, ya. Iya. Oke, Mbak Yuli, keren sekali. Berikutnya? Berikutnya ada Mbak Mutia. Ini juga kue-kue kering. Ini dengan produk brandnya Nona Cookies ya. Nona Cookies. Iya, Nona Cookies. Ya. Oh, kenapa Nona Cookies? Kebetulan saya kakak beradik itu dua-duanya perempuan. Jadi dari situ brandnya. Oh. Berarti ini usaha bersama adik Iya, bersama keluarga gitu. Mas. keluarga. Oh, Dari keluarga. kapan ini? Dari tahun 2017, kebetulan saya dulu kuliah di Boga. Oke. Jadi untuk meneruskan Keilmuan. keilmuannya. Mempraktekkan ya, ilmunya sama ya. untuk memanfaatkan alat-alat yang dulu buat kuliah. Jadi Oh dulu untuk praktek beli terus di Itu pasti dimarahin sama orang dituntut tuanya. orang tua. Iki Iya. tuku nggo ngapa iki? Oh, Gedodol. mahal nggak diapa-apain gitu ya. Akhirnya bikin di rumah. ya Ada gerenya enggak di tokonya gitu atau dititipkan atau gimana proses dulu jual? pernah ikut di UNY, Kopma UMY ya. Oh, Kopma UMY. Cuman karena sekarang Kopma UNY itu sepi setelah ya pandemi sekarang? itu ya. Terus Lama Padahal nggak gede lew- banget loh ya. Lama nggak lewat saya. terus udah kita produksi di rumah dan saya terkendala dengan PIRT dan legalitasnya. Jadi itu kita selanjutnya itu penjualannya hanya dengan media sosial, Medsosnya Oke. apa Iya. yang dipakai? Instagram. Instagram. Iya, Instagram. Banter juga lewat Instagram. Alhamdulillah banyak. Ada link WA-nya enggak di Instagram? Ada. Sudah berarti tinggal klik order gitu. Iya ada. Terus misalnya orang pesen luar kota gitu gimana? Bisa enggak? Kalau untuk tahun ini, Lebaran kemarin karena saya juga punya Shopee, jadi untuk gratis ongkirnya biasanya saya pakai link Shopee. Pakai Shopee. Maksudnya dikirim via Shopee gitu ya? Iya. Oke. Sudah ikut si Bakul? Belum Mas. Oh, baru tahu ya. Iya. Nah ini tadi legalitasnya yang kurang apa? PIRT, PIRT, halal, halal. sama NIB. Kenapa terkendala? Gimana kalau ikut si Bakul itu nanti belum nyari, bisa Mbak. dapat? Heeh. Dulu tuh pernah ada dinas koperasi ke sini, cuman saya udah daftar, ngirim, ternyata berhenti. Berhenti apanya?
prosesnya itu kita nggak dihubungin lagi, Bu. Oh, ya udah Kamu nanti pasti kelupaan. nanti antara siapa yang kelupaan nanti langsung tanya Mas Dimas. Iya. Kalau Mas. sudah pernah biasanya sudah masuk datanya. Jadi hari ini kamu beruntung datang dan didatengin. didatengin, Iya. nggak perlu ke kantor, nggak perlu kemana-mana. Sebenarnya Berarti daftar online juga bisa ya Mbak. Benar, tapi ini- sudah punya NIB. Belum, baru mau proses kemarin. Oh, nanti Oke. langsung hari ini bikin NIB, ikut Cibakul ya. Terus nanti tanya bagaimana proses untuk dapat sertifikasi halal, PIRT dan seterusnya. Oke. Ya. Ini kayaknya rotinya enak nih, roti apa? Ini produk Cookies baru, apa? cookies Coco Oatmeal. Ini biasanya buat mbak-mbak yang nggak mau Nggak mau mau gendut gemuk tapi ya. pengen makan cookies. Cocok dong. Kalau Jadi ini saya punya pengen gendut ya. ini segmen khusus ya. Ya, ini baru, Bu. Oh, oke. Oh, iya. Dijual berapa ini biasanya segini? Ini 40.000. 40.000. Oke. Dan pasti ada pasarnya. Betul. Ya. Nanti apalagi kalau misalnya pasarnya ternyata di luar kota, dapat free ongkir mau Mau, Bu. pasti ya. Oke. Salah pertanyaan pokoknya kalau Oke gini Mbak gitu. Mutia, Mbak Thank Yuli, you ya. sukses selalu. Nah, Amin. kita mau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Tepuk tangan dong buat kasih. Mbak Mutia sama Mbak Tuti. Makasih. Selanjutnya saya undang Pak Edi sama Bu Bu Surya. Surya. Gigi Angel namanya Gue ya. bingung Ibu Surya, aku kon Sini, Bu. ngopo ya. Sini Bu, sini. Sampai sini Bu, geser sini Bu. Sini. Iya, saya nggak gigit toh Bu. Oke, Bu Sururiah yang pertama. Ini bikin apa Bu? Mic-nya. Besek. Ini Iya. tuh Bu dari Timur Tengah ya. Surya, bukan ya? Bukan, dari Temon, dari Temon. Oh Purworejo. Asli. Oh. Bu, ini yang bikin siapa? Saya Pak, Dari awal atau langsung yang menganyam atau gimana? Ini tuh dari apa? awal besek. 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 Iya. Oh. Di bawah enggak? Dari nyirat apa namanya itu? Motong bambu. Motong bambu juga Ibu? Iya. Waduh. Di apa itu? Dirat, dipotongi. Ditepes. Itu Ibu juga. Iya. Oh. Terus apa mana Bu? Nah itu dia nama. Sampai sini? Iya. Sampai Kalau kayak itu gini. Iya. Walah. yang itu memang dijual seperti itu atau Enggak, ini udah jadi. Oh nih, itu Pak. belum jadi. Belum, itu bahannya. Jadi Padahal tolong apik loh ini. diliatin sebelum jadi besek itu bentuknya seperti itu. Iya, Maksudnya gitu ya. iya. Ah. Dan itu bikin dari bambu Ibu Iya. sendiri. Iya. Walah. Ibu ini dijualnya kemana beseknya? Kalau itu ada orang hajatan, orang Maksudnya dibeli orang lingkungan sini. lingkungan. Iya. Ada yang nggak orang-orang ngambil sini. nggak? Maksudnya bakul pasar ngendi ngambil gitu ada? ada. Tiap hari bikin? Tiap, ya enggak tentulah. Kalau enggak beli di Purworejo. Oh ngambilnya di Iya, sana. iya. Kalau nggak bikin ibu bikin apa? Di sawah. Oh sawahnya sampai bandara sana. Enggak, ya itulah. Buruh. Oh iya. Ibu, Bu Sururiah, Ya. ini kan beseknya rapi-rapi kayak gini. Ibu pengen apa kira-kira cita-citanya? Aku tuh pengen dua pabrik besek apa-apa gitu apa yang belum kesampaian? Ya pingin, tapi kan kalau orang sini-sini kan enggak mau Bu, bikin kayak itu. Kenapa nggak mau? Ya udah sibuk sendiri, aku bikin sendiri. Oh. Emang Nanti susah bikin iya, gitu? susah. Orang sini nggak mau kalau diajak bikin besek. Orang ini kan kerja semua. Oh. Kalau kurang itu ada orang beli, aku beli di Purworejo. Oh. Lah Ibu tuh orang mana ya sakjane? Purworejo. Lah iki kok impor. Ini acara DIY ada orang Jawa Tengah loh ya. Tapi usahanya memang tapi yang beli orang-orang sini kok ya. Iya. Oke. Berarti Bu harus pindah KTP harusnya. Udah Bu. Oh, udah. Orang sini ya? Ya. Oh, wong kene loh ya, tapi yang beli orang-orang sini. Nggak apa-apa. Ini Oh. kita apresiasi karena Ibu bikin dari awal sampai Iya. jadi kayak gini Iya. dijual. Semoga Perempuan hebat meningkat ini. usahanya dan bisa mengajarkan ke yang muda-muda juga ya Bu. Amin, Yang iya, nom-noman itu kan Iya. bisa diajari cara menganyam kayak gini. Iya. Emang gak ada yang ini bantuin? Enggak ada. Ibu sendiri? Iya. Kok yo nganu yo. Kok nek dibantuin badine kelong lho. Oke. Oke, matur Yeay. nuwun Bu Sururiah dan berikutnya ada Pak Pak Edi. Edi. Ini produknya Ambil, aku ambilin. Numplak loh Mbak. Hah? Nah ini produknya telur Masir. asin. Boleh Telur diceritakan? asin masir. Iya, Iya. Yakin Pak, isinya pasti masir. insya Allah. Oh, nanti kita Oh ini buktiin ya. mentah ya?
Maksudnya gimana? Sudah, gitu. Tapi ini tulisannya mentah. Ini produk, ada mentah original, ada asin, ada rebus. Oh, anu Iya. jenis produknya. Iya, Terus jenis produknya. ada yang dicentang gitu enggak? Maksudnya aku beli itu ini Yang yang isinya yang yang mana? asin atau yang rebus gitu sudah ada spesifikasinya? Ya malah bingung dong Pak Kule. Jadi tadi isinya Belum. yang mana terus dicentang gitu Pak. Belum ya? Iya. Oh ya, mungkin itu usulan aja ya biar kalau di display itu aku mau beli Iya. yang asin, aku Iya. mau beli yang rebus gitu. Boleh diceritakan ini usahanya gimana, ceritanya dari kapan? Usaha terus ini awal dari tahun awal pandemi. Awal pandemi itu kebetulan saya dengan istri itu Nganggur. Iya. Oh, pandemi kan gak ada yang kerja, gak boleh kerja. Aku Iya, yang nganggur, banyak. Mas. Enggak, ini ngambilnya maksudnya ternak sendiri atau bekerja sama? Enggak, Ngambil. kerjasama sama peternak. Peternak. Oke, Iya. berarti Oh. peternaknya kan juga seneng ada Iya. yang ngambil, masnya yang bikin olahannya. Iya, yang bikin Terus ini olahannya. kan tempatnya udah bagus nih, ini dijualnya kemana Mas? Di pasar di toko apa itu? Toko Oleh-oleh? Toko toko oleh-oleh, toko kelontong sayur itu. Toko Kelontong. kelontong. Iya. Memang tempatnya kayak gini, isinya berapa tuh Mas? 10. Oh 10. Iya. Dijual berapa 10? 33 yang kemasan kardus ini. Oh, ada yang Kemasan enggak? 10. Ada Ada yang yang kemasan Mika, Oh, Mika. itu Lebih murah. lebih murah. Oke. Oh. Nah ini biasanya kalau orang beli kayak gini tuh untuk konsumsi pribadi atau untuk di Buat oleh-oleh Karena ini atau kan buat cantik apa? nih bentuknya. Iya, kebanyakan konsumsi oleh-oleh sama buat hantaran kalau orang nikah Oh atau iya iya buat iya iya. buat ada lahiran Udah atau rapi ya kayak gini khitanan ya. itu ya. Ini legalitasnya sudah ada Mas? Atau sudah Alhamdulillah pernah nyari? kami baru sampai ke halal dan PIR-nya baru proses. OTW. Oh, Iya, tapi sudah baru punya proses. NIB. Iya, Sudah punya NIB. yang ngurus istri soalnya. Oh, yang harus istri. Aku kurang ngerti saja Iya, nih. itu apa? Aku ming dikongkon teko gitu. Gitu Mas Edi. Iya. Siap. Oke Mas Oke. Edi, ini mungkin ada cita-cita atau kendala atau apa sehubungan dengan usahanya? Apa yang masih dibutuhkan nih untuk mengembangkan usahanya? Karena nanti kita juga membawa narasumber. menghadirkan narasumber. Mungkin kendalanya untuk pengurusan Apa? baik itu apa? Perizinan Legalitas. atau- iya, Legalitasnya. Sudah kita siapkan, Mau- ada teman-teman Iya. Flut, ada Mas Dimas, Mbak Endah nanti bisa langsung ke sana. Bisa Siap. langsung konsultasi hari ini Iya. habis acara ini. Oke. Iya. Oke Oke. Mas Edi, Bu Sururiah, matur nuwun, sukses selalu untuk Sururiah. Iya, iya. susah ya. Tapi Iya. bagus ya. Nanti kita, Semoga nanti tambah sukses Oke. usahanya. Amin. Pak Edi juga salam buat istrinya juga. Monggo dipegang. Tolong nanti ditanyain istrinya ya apa aja. Terus jawab ke kita. Jawab ke kitanya kapan. Oke, nanti akan dijawab juga atau ditanggapi oleh para narasumber. Termasuk nanti juga mungkin dari Dinas Koperasi UKM akan Ya. memberikan tipsnya biar usahanya makin lancar. Tetap di Sarasehan Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Seperti Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi PRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul.
Oh alah, iya mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Nah, sekarang kita mau kenalin siapa yang tadi sudah jadi bintang iklan ya. Sudah warawiri nongol untuk bagaimana menginformasikan keberpihakan pemerintah kepada teman-teman UMKM. Nah, hari ini Bapak dan Ibu dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah hadir. Pak Wisnu Hermawan SPMT, Kabid Layanan Kewirausahaan yang tadi jadi bintang iklan. Yeah. Pak Wisnu. Nggih, sugeng siang Mbak Marta, Mas Aat nggih. Iya, ini sudah bawa koper Pak, nanti langsung ke iya. Enggak bawa koper tadi, Bawa apa, berangkatnya itu dari Pelabuhan Parangtritis, Oh. turun ke Pelabuhan Gelagah, terus ke utara kok pas ke Balai Kelurahan Plumbon. Oh. Bener ya itu? Betul nggih? Iya. Nah, nggih. Gitu. Ini ternyata ya langsung Gelagah. Ada ya. jalurnya, jalur selatan Oke, ya Pak. nyebrang sungai dulu kayaknya. Iya, Wah, berpetualang ternyata mau Iya. sampai tempat ini. betul. Oke. Dan berikutnya Dari kita DPRD juga dari DPRD. DIY juga sudah hadir Ibu Susiwati Lestari. Bu Susi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru tahu Bu, di sini banyak ibu-ibu atau sudah tahu kalau pelaku UMKM itu 90% ibu-ibu? Tahu sekali. Tahu Jadi, sekali ya Bu. Karena kebetulan saya juga dari teman-teman Kelurahan Plumbon juga. Oh jadi kenal banget Oh iya. Ya, ibu-ibu yang di sini ya Bu? ya biasa. Oh. Oke, jadi hari ini tuh justru diajak Bu Susi biar bisa mengekspos potensi yang ada di sini ya Betul Bu. sekali. Oke, matur nuwun. Dan berikutnya kita juga kulon nuwun untuk Pak Yudiar Yudiarco. Co. Beliau adalah penata laksana dan pangripto dari Pangripto. Kelurahan Plumbon. Ini istilah baru ya Pak. Dulu Pak Kaur ya. Pak Yudi. Undang-undang keistimewaan diundangkan kan perubahan nomenklatur di Iya. Pamong Desa. Oh, Jadinya iya. undangnya Pak Pangripto kan. Pangripto niku apa berarti Pak? Perencanaan. Perencanaan. Oh. Oke, ngeripto. Iya, kemudian kita juga hadirkan praktisi. Ya. Dan kemudian ini nantinya jadi wakil rakyat juga. Oh iya. Iya Pak Muhammad Sofyan ST. Assalamualaikum. Sofyan, Selamat siang, waalaikumsalam. Nanti ya Pak, karena sebagai juga punya background sebagai pengusaha juga ya Pak, walaupun sebagai wakil rakyat. Ini memberikan Pak, tips dan semangat nih buat para pelaku usaha. Siap. Oke. Iya. Dan sekarang kita mau tanya-tanya dulu kepada Pada Pak siapa? Pangripto. Wah, kepada Pak Yudiarco. Ini tentang potensi yang ada di sini Pak, biar kita itu semakin kenal, Iya. semakin tahu, oh ternyata di Plumbon atau di Temon tuh banyak Ada sekali apa aja potensi toh? UMKM. Walaupun di sini sudah di display beberapa kan di antaranya ya. Kebanyakan kuliner, apa ada yang lainnya Pak selain kuliner di sini Pak? Terima kasih. Untuk yang di Kelurahan Plumbon, UMKM yang ada kebanyakan memang kuliner, tapi juga ada produk anyaman, besek, ada kaos, terus anyaman apa namanya? Yang sulam itu, rajut. Benang. Jadi rajut benang, selain produk kuliner jadi cukup komplit untuk UMKM di wilayah Kelurahan Plumbon. Biasa dibikinkan acara enggak Pak? Ini teman-teman UMKM biar ada pergerakan gitu, ada programnya enggak Pak? Program yang kita lakukan di bulan Ramadan kita adakan
Pasar Ramadan di Balai Kelurahan. Pada event yang berkaitan dengan dinas BBGRM, kita juga memberikan ruang untuk pasar murah dan pameran produk UMKM di Kelurahan Plumbon. Karena di sini memang wilayah dasarnya sebenarnya wilayah pertanian ya Pak, masih banyak petaninya ya. Oke, Bu Susi ini kan sebagai wakil daerah sini juga nih, artinya tahu potensi yang ada di sini dan Ibu memetakan ini untuk kemudian menjadi suara dari masyarakat untuk diberikan dukungan oleh Dewan. Dewan sendiri yang selama ini Ibu tahu bagaimana sih dukungannya terhadap masyarakat yang usaha kecil seperti ini Bu? Yang jelas memfasilitasi. Jadi bagi yang belum mempunyai bagi usaha yang seperti tadi, seperti Mbak Muti tadi, belum mempunyai legalisasi, itu kami memfasilitasi dengan dinas yang terkait untuk memberikan ya semacam pelatihan, mungkin IRT, industri rumah tangga untuk produk khusus makanan, terus nomor induk berusaha itu karena setiap usaha kan harus punya NIB. Terus kemarin sempat sudah memfasilitasi untuk sertifikasi halal karena untuk tanggal 17 Oktober 2024 itu nanti labelisasi halal itu harus sudah. Betul, wajib. Jadi setiap produk yang beredar itu harus mempunyai sertifikasi halal. Seperti itu. Jadi sudah ada beberapa fasilitasi yang sudah dilakukan. Tapi memang sudah ada data dari khususnya di sini deh Bu yang sudah dapat sertifikasi, yang sudah punya NIB, sudah ada belum Bu data-data yang? Kebetulan kemarin ya, belum lama kami, kebetulan saya juga belum lama juga di Dewan, jadi karena kebetulan juga menggantikan gitu Mas Bayaki ya dulu. Itu jadi ketika saya jadi Dewan langsung saja kebetulan ada dari Dinas Koperasi untuk memfasilitasi sertifikat halal. Jadi kami mengajak terutama yang di Kapanewon Temon yang belum mempunyai sertifikasi halal itu didata dan kemarin sepertinya ada 60 peserta. Terus ini nanti untuk PIRT itu sampai overload Mbak. Karena banyaknya yang mau ikut pelatihan IRT itu sampai overload jadi mungkin bisa mengikuti yang nanti jadi untuk tanggal 7 besok. Jadi ada kegiatan untuk pelatihan IRT bagi UMKM yang belum mempunyai sertifikat IRT. Baik, jadi ada beberapa batch gitu ya, beberapa angkatan nanti kalau seandainya ininya banyak ya yang membutuhkan. Ngomong-ngomong ibu-ibu yang kita boleh tahu nih yang datang aja deh. Yang sudah punya NIB berapa orang angkat tangan? Ada, sudah. Oh sudah. Yang sudah dapat sertifikasi halal. Oh baru 2, berarti nanti yang daftar banyak ya. Siapa yang pengen daftar sertifikasi halal? Semua, tapi nggak angkat tangan. Siapa yang produknya butuh PIRT? Oh ya enggak semua. Terus nanti siapa yang pengen dapat daftar Sibakul? Ada, banyak pokoknya. Terus buat apa toh Sibakul? Oke, buat apa buat Bu? Apa? Kenapa pengen ikut Sibakul Bu? Buat ngutang. Oh enggak ya. Buat apa? Yang jelas salah satunya free ongkir, banyak pelatihan, banyak pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Bapak Ibu ada pelatihan keuangan, pengelolaan keuangan, ada bagaimana mempercantik atau membuat produk kita lebih menarik. Jadi banyak sekali nanti yang bisa didapatkan di Sibakul. Kalau gitu kita absen dulu deh, ini produknya siapa yang tadi disebutin Bu Susi tadi ada yang ngerajut, ini punya siapa? Rajut itu. Rajut ini punya siapa? Boleh angkat tangan. Ada enggak yang rajut? Oh tadi datang sendiri Mbak. Rajutannya. Oh bisa jalan sendiri ya. Oke. Itu yang wajib di sana itu punya siapa ibu-ibu? Ada jadah, ada wajib. Oh punya ibu. Oh terus? Tape ketan. Tape ketan. Ibu juga. Loh, ibu banyak. punya apa lagi?
Oh peyek. Ibu lagi. Ibu lagi. Wow, Oh ini anak-anak ibu oh gitu oke banget. Terus ini punya siapa nih? Apa ini? Ayam geprek. Ya? Ayam gepreknya siapa? Ayam gepreknya siapa? Nanti kalau nggak ada yang ngacong langsung kita. Ini bener harganya 5.000 atau 10.000? 5.000. Nggak salah harga Bu. Loh sekono kok banget loh Bu. Saya tuh buka lah ini 5.000 untuk apa ini kok? Iya terus stikernya ada 2 dikirain kali 2 gitu ya. Oh stikernya 2 5.000 bawahnya 5.000. Wah ini kok 10.000. Iya. Tapi untung Bu. 5.000 itu udah untung. Apa entok sedulur? Dikasih mikrofon dong ibunya. Iya. Enggak kita penasaran aja ini. Iya. Ini kan tempatnya aja udah berapa? 1.000 berapa itu? 800. Nah 800. Udah terus nasinya tekrok gitu itu. Terus dijualnya 5.000. Terus untungnya berapa? Pernah ngitung enggak? Karena saya jualannya saya titipkan kantin-kantin itu pun hanya 3.000. Tapi enggak hanya pakai mika kecil. Jupu aneh 3.000. Ya. Duh kayak kepiye iki nasibe ya Pak. Terus tapi enggak segitu besarnya enggak. Oh, lebih kecil. Lebih kecil. Oh, tapi iya. kotaknya juga sama kan? Kotakannya. Lebih kecil lagi. Oh lebih ada kecil. lagi. Oke. Tapi aku yakin itu untung kok. Lihat wajah ibu seneng. Kita itu tuh untung. Kalau sedih berarti ra untung. Kan ra penak nek ngomong ke untung nang kene. Makasih ya Bu. Oh iya. Semoga nanti makin beruntung. Amin. Makin beruntung. Kalau ini siapa ini apa pesen? ini? Pesen di mana? Es Doger doger ya. Atau Punya siapa? Oh pesanannya anak-anak. Ada yang punya. Yang usaha, oh ibu. Oke. Ya. Terus di sana ini banyak yang cookies di ini siapa? Cookies. Kue Kalau kering. yang peyek tadi ibu ya, itu kok ada peyeknya tuh ada yang isinya kacang, ada yang isinya daun jeruk aja itu gimana? Peyek daun jeruk memang? Enggak pakai daun jeruk. Lah itu apa yang hijau-hijau? Tadi saya kacang merah. Kacang tanah merah sama kacang kedelai hitam. Seijo-ijo tadi loh, Mbak. Kok ijo tok iki? Itu bukan daun jeruk Mas, itu daun pintu. Kusen ya. Iya. Tapi yang ijo-ijo itu apa? Enggak, saya enggak bikin. Duh. Oh punya belakangnya Bu. Punya belakangnya. Ya punya Mbak. Salah mic Mas. Oh, Ibu yang punya peyek juga. Apa yang daun jeruk. Tapi memang cuma daun jeruk itu apa lupa naruh kacang? Enggak, kan di-share toh jadi enggak jadi satu. Ser itu tadi ya? Iya. Oh peyek ser. Oh peyek ser. Jadi kalau beruntung ya ada kacangnya, kalau enggak ya makan daun jeruk gitu ya. Nah itu tak lihat, lagi kacangnya. Jadi nanti sambil berdoa ya bikinnya ya biar biar rata maksudnya. Oh ser itu karena prosesnya ya? Ser gitu. Iya. Tapi kok R-nya cuma satu ya Kak? Ser gitu. Itu emang mereknya apa? Share itu tadi? Peyek share. Oh peyek share. Itu istilah apa tuh? Kalau istilah sini gitu ya? Kayaknya kayak gitu istilahnya. Oh kayaknya. Kok nggak yakin loh sama. Udah punya izin apa? Belum, baru proses. Baru proses. Izin orang rumah Mbak, yang penting. Izin suami ya. Oke, peyek share ya. Terus itu ada kentang-kentang. Produknya siapa? Yang pakai kentang Mustafa. Oh. Sudah punya izin apa Bu? Belum punya izin juga? Belum diizinkan. Proses. Oh iya. Jusnya. Saya Jus juga. siapa? Ibu juga? Iya. Terus itu kacang bawang. Lo tadi ada yang teriak-teriak punya kacang bawang lo ya? Oh iya. Ini. Udah ada mereknya belum kacang bawangnya? Takon kancane. Apa merek apa ya? Lali aku. Oh. Bu, takon kula. Mayo. Pripun Bu? Mereknya Mayo. Mayo, oh kacang mayo. Lah kok ndak tanya sama tetangga? Lali. Oh alah. Oke. Iya, Kalau yang lucu-lucu. bikin kaos siapa? Ada? Mana? Mantep gitu. Saya. Ini bikin kaos jadi atau sablon atau gimana? Saya tuh buka jahitan kaos, yang jahitkan biasanya dari vendor sablon. Oh jadi ibu yang bagian jahit kaosnya. Terus kemudian saya bikin sendiri buat anak-anak gitu. Ibu bikin kaosnya itu sendiri atau ada timnya? Sendiri.
Jadi lengan dewe kayak biasanya kan kayak gitu ta. Mesin jahitnya punya berapa macam? Kalau mesin jahit di rumah itu total ada 6. Ada 6 jenis. Itu 6 mesin jahit yang jahit ibu sendiri? Iya. Jadi pindah-pindah loh, kesel loh. Mumpung Oh iya, makanya. Ini hebat banget. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu dan bapak. Ini kalau bapak-bapak usahanya apa selain Pak Edi? Bapak-bapak usaha dan doa Mbak. Oh, tinggi. usaha dan... Apa Bapak usahanya apa Pak? Boleh tahu Pak? Sementara belum ada. Oh, bagus. Sementara belum ada. Kalau bisa itu nggak usah ngapa-ngapain Pak. Neng deh duit. Nah. Sama dengan saya maksudnya. Maksudnya pengen saya juga begitu. Oke. Iya, ini karena sudah banyak yang menyampaikan perizinan kurang dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya. Sekaligus juga nanti ada tips ya biar usaha kita tuh makin maju itu seperti apa. Betul sekali. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku harap komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis. Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh kiris beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urung. Pantesan. Kita langsung tanya Pak Wisnu aja ya. Ya, untuk bagaimana ini teman-teman nanti bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Iya, ini dukungannya harus dukungan keras Betul. dari Dinas Koperasi UKM Pak. Pak Wisnu. Monggo Pak, ini banyak yang butuh legalitas Pak. Oke, pas ya kalau di sini ini pas panas suguhane es gitu kan. Itu. Saya nyari tadi gosroknya di mana ini makanya apa tadi nanti kita tak mimik nanti wis saya ono ora nanti. Ini. Jadi kalau yang pertama saya matur nuwun sekali dengan Bu Susi ya. Jadi sudah bisa njajah Desa Milankori di Kelurahan Plumbon ini. Jadi kalau dari posisi geografisnya Plumbon ini strategis ya, tidak jauh dari jalur Jalan Besar Wates di utara, di selatan itu akses dari JJLS ya, Palbapang sana itu. Ini dan sebenarnya dari sini ke Bandara Jia juga tidak terlalu jauh. Okay. Dengan pelabuhan Gelagah itu juga nggak jauh. Nah ini kan juga daerah-daerah titik strategis sebenarnya yang bisa dioptimalkan itu kan. Kalau lihat produknya justru bertanya ini ada banyak entitas besar di sana, hotel kok nggak ada sama sekali CSR masuk sini, makanya ini saya jejak sampai sekarang kalau lihat sekilas di Kelurahan Plumbon ini.
kita kurang tahu ya, nanti mungkin lebih banyak nanti kalau saya pengen diceritani sebenarnya support pemerintahan kelurahan terhadap aktivitas ekonomi di sini sejauh apa, nanti kita akan nutupi, kita akan nyukupi itu. Yang kedua, fakta kalau di sini basis UMKM sudah tergambarkan pada di depan kita, di belakang kita ini memang produk-produk khas agraris, khas pertanian ya. Peyek, kacang ya. Kemudian tape, ceriping pisang, ada sambele itu tadi aku seneng itu kan, tapi sambele kok ono sing netes-netes tadi makanya ini. Kemudian telur asin, jus, ini sebenarnya ayam geprek, kemudian olahan bambu, besek, ketan, ini khas-khas agraris sebenarnya yang produk-produk penganan ini mudah menjualnya. Beberapa tadi saat diwawancarai Ibu Marta memang dijual di sekitar, di pasar, tapi ada juga yang telur asin tadi sudah dijual lewat medsos ya, lewat sosial media. Nah, ini yang kemudian perlu banyak kemudian menularkan pada era-era sekarang. Digital marketing menjadi salah satu strategi bagian untuk kemudian sarana promosi produk-produk yang dikembangkan. Yang ketiga terkait dengan produksi, dengan ya ini mungkin kualitas layanan produksi dari produk yang kemudian kita lihat dari kemasannya bisa kemudian setidaknya ditoto lebih cantik lagi itu akhirnya. Bagaimana orang kemudian yakin ketika mengonsumsi ini, oh ini kok dibuka nggak ada pengamannya. Lah ini yang kemudian menjadi PR produk di sini memang Bu Susi perlu mendapat pendampingan intensif ini di masyarakat sini biar produknya itu nanti disukai oleh khalayak umum. Kalau memang segmentasinya hanya sekitar sini kan tahu, mungkin tidak jauh ya Pemah. Tapi kalau memang nanti segmentasinya untuk mensupport kedatangan wisatawan katakanlah di Pelabuhan Gelagah, mungkin di pinggir-pinggir jalan Wates yang sekarang mulai tumbuh banyak toko-toko modern yang kemudian menyupport adanya Bandara Jia. Bahkan hotel di sana kan juga sudah mulai tumbuh. Lah ini yang bisa tidak nanti berkolaborasi dengan yang itu kemudian bisa memasarkan produk-produk yang di sini asal layak. Nah ini yang penting. Layak ini nanti manifestasi layak itu ya minimal ada PIRT-nya, ada halal. Kalau buat NIB kan sekarang sudah online ya, meskipun tidak tahu produknya kaya ngopo, pokoknya iso metu NIB sekarang itu. Lah ini yang menjadi utama. Ya kalau yang PIRT nanti akan akan dilihat cara produksinya ini higienis mboten, rumah produksinya itu mungkin tercampur dengan dapur atau mboten. Nah ini yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga harus paham rule ini, SOP ini. Sehingga kalaupun nanti Bu Susi pengen lebih intens, nanti saya nderek jalurnya warga di sini bisa bersurat melalui Bu Susi atau bersurat dikomandani dari pihak kelurahan untuk mohon pendampingan terkait produk-produk yang sudah dibuat oleh warga di sini biar mungkin punya daya tarik yang lebih apik. Karena jangan sampai teman-teman yang terutama di Kelurahan Plumbon ini hanya sekedar menjadi penonton perubahan zaman yang sekarang sangat pesat. Nah ini yang saya suka tadi lihat model kemasannya telur asin ini memang sudah bagus. Nah, yang lain nanti bisa mengikuti. Mungkin kita ngurangi kemasan-kemasan yang bagus, mungkin kemasan-kemasan yang ditulis bolpen itu nanti bisa diganti, mungkin tidak bolpen tapi spidol
spidolnya kemudian diganti dengan tinta print dengan mesin cetak yang bagus. Lah ini yang menjadi mungkin habis ini teman-teman yang ada di sini, pelaku-pelaku yang ibu-ibu yang muda-muda cantik ini bisa naik kelas. Ini yang terpenting. Jadi jangan sampai nanti kalah dengan pertumbuhan produk yang ada di kelurahan sekitar. Karena kalau di sini memang perlu intensif Bu Susi memang ini, dan perlu ini saya mungkin tidak hanya kelompok, pihak kelurahan juga harus bisa memberikan support yang sangat lebih biar produk-produk ini bisa dipasarkan. Ini aspek produktivitasnya perlu dioptimalkan. Aspek kelembagaannya tadi Bu Susi sudah mengandikan kalau NIB mungkin teman-teman sudah. Bu Susi juga bercerita, oh di sini nanti minggu depan sudah ada pelatihan PIRT. Oh, alhamdulillah Bu Susi nanti coba kalau nanti tidak banyak yang lolos, memang harus perlu didampingi Bu nanti dari aspek bagaimana membuat produksi yang kemudian bisa dikemas dengan bagus. Ketika buka sambil pecel, bukanya gampang itu kok tidak disegel, kok gege ono semut lebu lah itu nanti orang kan citranya gitu dibuka ping piro wae sing ngambu aku kok dadak diambu ngambu terus wahing lah itu nanti kan bisa jadi buah sambel ono wahingnya bagus Mas Aat yo jilat-jilat itu kan lah ini kan kita kan nggak tahu ketika produk itu kemudian tidak kemudian mendapat penanganan yang aman dan higienis. Ini menjadi hal yang penting untuk bagaimana tahapan UMKM yang di Plumbon itu harus lebih baik dari yang sebelumnya. Belum nanti keuangannya. Gitu ibu-ibu sudah punya pembukuan khusus belum? Belum, berarti kalau jualan dapat hasil keuntungannya sok nggih nyangoni putrane to nggih jagong leres mboten? Nggih ngoten niku nggih biasa nggih ngoten niku. Nah, ini memang perlu dianya treatment bagaimana kemudian jangan jauh-jauh lah. Nah, ini kemasannya dulu ditoto dulu. Sambil nanti pemasaran yang sudah jalan nanti diperkuat. Orang ketang ning tanggane, ning kulone, terus ning kidul tak titipne ning ngene sana rumah makan apa di Glagah itu kan bisa nanti dibuat peyek berbagai rasa ini yang kemudian tadi ada pecek rasa kacang hitam sama kacang apa Bu tadi kok saya lah itu nanti bisa dibuat apa ya coba tapi sekali-kali Ibu melihat di Glagah ada tidak peyek senada itu nanti jangan sampai wah neng kono neng Glagah peyek empuk tepungnya tipis-tipis lah ini kan tepungnya kandel sing nyobi tiang sepuh simbah-simbah nyuwun sewu mangke malah kacange kalih wajanipun nggih anu lha pripun lah niku. Nah niki mong Gojek mawon nggih tapi lah ini yang menjadi catatan kita tapi kan ono sing seneng peyeke transmigrasi gitu kan. Ada yang seneng peyeke kaya kampung, rengket gitu. Transmigrasi itu jauh-jauh gitu loh ada. Ya niki kalau sing wis masaat saking adohe nganti sing ketok mung irisan godhong jeruk lah ini kan istilahnya transmigrasi ning kadoan lah itu nanti. Nah ini yang menjadi catatan standar-standar itu mestinya menjadi belum kemudian setelah produknya jadi enak apalagi perlu branding tidak dimereki apa itu oh peyek untune simbah berarti kan ompong-ompong transmigrasi malah peyeke ra ono kacange ra ono wong peyek tok itu ya iso untune simbah. Nah itu contohnya seperti itu lah ini menjadi branding ini perlu biar orang yang beli itu ingat, oh ini loh dulu peyek transmigrasi di daerahnya Plumbon ya loh. Nggone Yusopo ya, Sutono ya loh, kayak enak mesti kayak. Nggone yang kidule Jalan Wates ya, mendesep kidul kelurahan nih lah. Nih nanti pada tahap berikutnya kalau sudah nanti produknya bagus, kemudian stoknya banyak, mungkin kelurahan perlu nanti membuat semacam showroom. Kalau showroom pun tidak perlu, bisa loh dititipkan di sentra-sentra bisnis yang ada. Toh tadi Mbak Malta cerita kita punya loh gerai di Bandaraya, galeri, tapi itu kan harus melalui proses kurasi. Itu. Enggak sekedar PIRT lagi halal itu sudah otomatis. Punya izin edar tidak kalau memang produknya bagus. Kemasannya sudah non plastik gitu kan.
go green. Nah ini syarat-syarat di bandara memang agak berat, tapi ayo kita belajar. Makanya wah kalau CSR bandara ke sini tuh ini jadi pendampingan yang bagus sebenarnya. Dan ini tidak jauh dari Bandara Zia. Itu. Nah ini menjadi problem-problem Bu Susi nanti. Cuman kalau memang nanti perlu support pemerintah terkait hal ini, bisa bersurat lewat Bu Susi juga sakit. Tapi nggak bisa sendirian ya, harus berkomunitas, berkelompok. Disampaikan ke kelurahan, ke kami, saya justru lebih senang. Apalagi nanti habis ini, besok disurati kelurahan Plumbon, suruh ndadek trainer, aku justru senang banget. Nah itu saya sudah mancing ke kelurahan loh ini. Segera bersurat saja Pak, kalau nanti memang berniat memajukan UMKM di kelurahan Plumbon. Nanti seperti itu. Dilalah memang, kami memang lagi nyari yang pas itu di mana. Tapi kalau produk ibu-ibu ini sudah banyak dan karakternya beragam, perlu banyak pendekatan intensif terkait bagaimana mengelola produksi dari awal, saya kira Plumbon ini menjadi hal yang mungkin bisa diawali. Ngaten Pak Ululu nih Pak. Oh Pangripto perencana, justru jenengan yang merencanakan, nah itu. Nah ini, merencanakan yang sing nglakoni mangke kan nggih, rencang-rencangnya jenengan. Cobi Pak nanti matur ke Pak Lurah, ke yang yang punya berwenang di sini, bisa mendesain bagaimana kemudian Kelurahan Plumbon itu bisa memberdayakan warga. Nanti habis ini ibu-ibu daftar Sibakul monggo. Itu asal ngaso KTP loh. Asal KTP, daftar Sibakul. Sebenarnya intens itu kita punya kelas khusus untuk pendaftaran Sibakul. Kemudian produknya ibu-ibu itu difoto dengan layak. Nah, kalau jualan peyek difoto dari njobo mong peyek sak plastike itu enggak menarik. Karena konco-koncone jenengan UKM di luar desa Plumbon ini peyeknya menarik-menarik. Ono sing dicampuri fotone karo beras itu, dicampuri karo pecel. Itu dicampuri karo tempe-tempe piye lah, ini kan menjadi hal yang menarik dibanding dengan hanya sekedar foto wis peyeke nang jero plastikan kena cahaya mendal iki peyek apa plastik apa mosok irisan godhong napa jeruk napa iso selendange blorong apa lah ini kan ya padha ijone kalau muni Ratu Kidul rada kok ndak kualat mengke lah niku. Karena di utara, di timur, di barat Plumbon ini kelurahannya juga sedang berbenah semua. Mereka sudah pengen memberdayakan UMKM-nya masing-masing. Mereka juga menggandeng dinas. Sebelum ke sini tadi saya ke Taman Budaya Kulon Progo, ada acara MTQ ya, pembukaan MTQ. Ada pameran UMKM. Nah, di sana saya senengnya di sana itu ternyata tuku growol harus pakai QRIS. Padahal regane mung 1.500. Ini bagus sebenarnya. Jadi saya sekarang sudah tidak membudayakan bawa dompet. Bawanya cuma HP. Ya, makanya bisa nggak beli es gosrok ini nanti pakai QRIS. Nah, nanti kalau nanti konsepnya teman-teman jadi desa planner, kita akan datangkan teman-teman perbankan agar ibu-ibu nanti bisa punya QRIS. Jadi kalau bawa kemana-mana itu biasanya kalau bakul itu di belakang HP-nya itu ada logo QRIS-nya. Niki lho Pak ajeng bayar dengan klik mawon niki lah. Wis mboten zamane beto dompet sakniki. Ibu-ibu yang kreatif dan saya yakin tadi sudah diwawancarai Mbak Marta, ini menjadi bibit-bibit awal tumbuhnya entrepreneur terutama di Kelurahan Plumbon. Eman-eman loh kalau nggak ada yang mendampingi Pak Pangripto ini menjadi aset yang bagus, investasi yang bagus, bagaimana memberdayakan masyarakat di Plumbon ini terutama UMKM-nya biar bisa naik kelas. Saya kira ngaten Pak. Setuju ya. Tepuk tangan dong buat Pak Wisnu. Ini kalau siap sebenarnya kalau mau jadi desapreneur didukung langsung. loh. Yang penting nanti Pak Pangripto bersurat kepada dinas biar dijadwalkan. Nanti akan didampingi kebutuhannya apa, semuanya itu sudah disiapkan. Jadi ibu-ibu itu juga jangan cuma diem-diem bae ya, tapi Pak Pangripto pripun iki kula ngono ki ra apa-apa, wong tugas itu memang diuyak-uyak warga.
Terus Melayu? Ya ora no. Terus mengusahakan Iya. bagaimana teman-teman UMKM kayak gini tuh bisa naik kelas. Betul. Karena pendampingan tuh selalu siap untuk mendampingi. Tapi selain itu juga nggak harus tergantung sama orang lain. Iya. Bapak Ibu bisa langsung mencari informasi sendiri nih dari Dinas Koperasi UKM itu punya Media program sosial. apa, punya pelatihan-pelatihan yang di-sharekan di media sosial. Di media sosial. Paling Betul. gampang ada Instagramnya, Iya. ada YouTube-nya. Jadi di belakang itu sudah ada tulisannya. Silakan dicari. Langsung follow nanti. Tiap hari itu ada update informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman UMKM. Nah ini terakhir sekarang Pak Sofyan nih, sebagai pengusaha itu sebaiknya apa sih Pak yang dibutuhkan gitu selain berusaha pastinya, tapi juga butuh sesuatu yang lain. Monggo Pak Sofyan. Baik, terima kasih Mbak Marta. Jadi mulai awal nih Mbak Marta ya, mulai awal. Tentunya ketika ibu-ibu sedoyon ya, bapak-bapaknya juga ada, mau memulai berbisnis, berusaha di awal pasti mencari inspirasi, mencari peluang itu pasti. Nah kadang-kadang satu dan yang lain itu beda ketika menangkap peluang. Gitu. Ada yang menangkap peluangnya langsung action. Ada juga yang menimbang-nimbang karena banyak pertimbangan, inspirasinya akeh, terlalu banyak sehingga banyak pilihan. Oleh karena itu ini seninya ketika kita harus memutuskan itu momentum yang sangat tidak bisa dilupakan itu. Momentum pertama ketika memutuskan untuk memilih sebuah bisnis itu sangat penting. Ya, itu jadi menika kemudian setelah kita memulai keberanian itu, ya Pak Wisnu ya. Jadi jiwa entrepreneurship itu terlihat ketika di awal kita memulai bisnis itu. Bedanya orang yang ragu-ragu setahun orang mulai-mulai, ketika menangkap peluang kemudian baru setahun lebih orang mulai-mulai. Nah beda dengan orang yang baru menangkap kemudian langsung action. Nah ini keberanian untuk action tadi itu penting juga. Tapi kemudian setelah action, kemudian satu hal lagi harus diikuti dengan hal-hal yang ini proses. Bapak Ibu semuanya menjadi pengusaha itu butuh proses ya. Untuk menjadi sukses itu butuh proses. Tidak kemudian kita melihat orang-orang yang sukses itu dari hasilnya, tapi kita harus siap dengan proses. Nah proses itu yang butuh banyak hal di sini ya, mentality, kemudian sikap positif, harus positif. Orang yang berusaha berbisnis di UMKM harus punya pikiran positif, sehingga ketika nanti di tengah perjalanan pasti ya ada Bu, ada yang namanya pasang surut itu pasti. Oleh karena itu penting dan kemudian belajar Ibu-ibu semuanya ya, kita harus selalu mengasah. Ketika kita sudah memutuskan sebuah produk yang dari pilihan-pilihan itu pasti Ibu sudah memilih. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Wisnu bahwa produk kita jangan produk yang biasa-biasa. Di sini ada peyek, di sana ada peyek, di mana-mana ada peyek. Harus ada yang sesuatu yang istimewa, harus unik, harus mencuri perhatian, harus viral. Ngaten toh Bu? Nah ini contoh peyek tadi sudah dicontohkan oleh Pak Wisnu. Jadi kalau kita mempunyai produk kita harus unik, harus berdaya tarik, harus punya nilai viral. Nah kalau itu sudah punya harus semuanya punya lentingan gitu, harus dilentingkan dengan branding. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wisnu. Ya, branding itu siap. Ketika produk kita sudah punya nilai uniknya, ya kita yakin nih bahwa produk kita itu harus yakin viral, dilentengkan. Melalui apa? Nah, saat ini kita sudah punya HP semua, HP kita manfaatkan ya. Kita harus punya akun ya, minimal kita siapkan medsos kita harus kita manfaatkan Ibu-ibu sedoyon ya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Untuk apa? Dukung bisnis kita. Dari yang sederhana, ya mulai kita kenalkan ke teman-teman dekat kita, kemudian ke grup-grup. Kemudian insya Allah kalau udah ini berkembang, tetap sekali lagi Bapak Ibu, ya harus produk kita harus produk yang unggul, harus yakin. Produk kita jangan produk yang biasa-biasa saja, harus. Ya, Niko kemudian nanti setelah kita viralkan, kita beromset, nah baru kita kemudian berpikir lanjutan. Tadi udah sampaikan kita harus naik kelas. Kalau bisnis personal kita sudah steady, artinya kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ, sudah saatnya kita bicara networking Mbak Marta. Bagaimana kita jangan hanya punya satu warung, ya kita harus berpikiran berwarung-warung. Satu warung berkembang menjadi 2 outlet, 3 outlet dan seterusnya. Tidak harus kita mengeluarkan biaya modal dari kita.
Kalau dulu kita mungkin modal 1 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin kalau untuk 3 outlet kita nggak perlu membangun kemitraan, membangun networking. Ya, disitulah nanti faktor kali yang menentukan. Udah, wah, sampai nanti kemudian berkembang dan berkembang. Kalau udah menjadi magnet, ya, orang akan ikut dengan kita, ikut berbondong-bondong seperti kita. Akhirnya outlet kita berkembang, tinggal mengalihkan. Kalau dulu kita punya keuntungan sehari misalnya 100.000, 200.000, kemudian kita tinggal mengalihkan. Mengatakan Mbak Marta. Jadi seperti itu, ya, untuk apa namanya? Saya yakin ibu-ibu, bapak semua yang hadir di sini ini mempunyai jiwa entrepreneurship yang sudah teruji, mudah-mudahan sukses ya Bu, ya, bapak semuanya ya. Amin. Mengatakan Mbak Marta. Matanun, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Sofyan. Semangatnya tetap ada ya Bu. Tapi kalau kadang-kadang pas turun itu tetap butuh orang lain menyemangati lagi. Networking, pokoknya silaturahmi, ketemu dengan teman-teman seperti ini yang menguatkan teman-teman UMKM. Dan saling belajar juga boleh. Betul, saling belajar. Dan kalau mau belajar bareng-bareng ya ikut Sibakul. Di sana nanti banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran yang bermanfaat sekali untuk pengembangan usaha Bapak Ibu. Oke, ini ngomong-ngomong hari ini tambah semangat. Semangat ya, minimal habis ini dapat pencerahan, ikut Sibakul itu dapat banyak free-nya. Ya. Free ongkir, untuk legalitas, ya. Banyak fasilitas semuanya. Kayaknya kita nggak kayak di Kulon Progo kok. Iya. Keren-keren semuanya. Kayak di Temon ya. Kayak di Temon. Ya Kulon Progo tetap sama. ya. Oke, kalau gitu kita berterima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan masukan buat kita semuanya. Pak Sofyan matur nuwun sekali lagi. Pak Yudi semangat ya. Nanti bersama dengan Pak Lurah tadi pesannya Pak. Langsung bersurat. Bersurat ke siapa? Bersurat ke Pak Wisnu. Ke surat-suratan dinas. jadinya. Iya. Dan matur nuwun untuk Bu Susi. Terus mendampingi, menyemangati teman-teman UMKM yang ada di sini. Betul. Dan tentu saja Pak Wisnu. Matur nuwun. Saya senang dengan Tugu Pancasila di kelurahan ini. Ketok Kenapa, kuno Pak? gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Iya. Sekedar Dan informasi. mungkin. Pak Sekedar Wisnu itu informasi Pak Wisnu suka yang kuno-kuno soalnya. makanya seneng karo aku. Jadi kamu jadul ya. Dan kita juga terima kasih untuk tadi yang sudah membuka, ada Sanggar Kenes Sapsari yang tadi membuka Tari Anggo. Betul. Dan akhirnya Bapak Ibu semuanya habis ini siap-siap ketemu langsung Dimas sama Endah ya. Iya. Dan langsung action untuk daftar Sibakul. Kita berdua pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama Dana Keistimewaan yang membuat kita semuanya selalu bisa menyemangati seluruh pelaku UMKM di DIY. Kita mau semangati ibu-ibu, kita mau yel-yel biar tambah semangat. UMKM naik kelas, Jogja istimewa.